di Jawa Timur. Itu saya bersama teman-teman saya itu menemukan suatu manuskrip yang mana kondisinya itu sangat mengenaskan kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, manuskrip itu yang saya dengar-dengar dan yang saya amati yaitu tulisan-tulisan kuno atau kertas-kertas yang sudah nggak layak kalau untuk sekarang. Di barang-barang yang kuno, barang-barang yang dahulu kira-kira umurnya itu 50 tahun atau lebih. Itu kalau yang saya ketahui. Jadi sebenarnya saya sudah mendengar manuskrip itu sejak 5 tahun yang lalu, waktu saya masih di bangku kuliah. Tapi saya pun juga belum paham apa yang dinamakan manuskrip pada waktu itu. Dan akhirnya setelah kita mempelajari sedikit-sedikit tentang manuskrip, akhirnya kita mulai mencoba untuk mencari dan apa sih yang dinamakan manuskrip tersebut. Sehingga saya dan teman-teman saya itu terjun ke lapangan. Akhirnya sedikit demi sedikit kita mempelajari tentang manuskrip. Korelasinya dengan pondok pesantren itu yang saya ketahui, pengetahuan saya ini bahwa manuskrip itu banyak kita temukan di pondok-pondok pesantren, baik itu berupa karya tulis yang bentuknya buku, terus atau tulisan tersebut dari tulisan Arab dan berbahasa Arab. Ada juga yang tulisan bahasa Arab tapi bahasa Arab pegon, yang mana dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa-bahasa Nusantara yang lain. Jadi ketika seseorang guru itu mengajari muridnya, sehingga murid tersebut atau guru tersebut menyuruh muridnya atau santrinya itu menulis dari madah tersebut, sehingga terciptalah atau terproduksinya manuskrip itu di pondok pesantren. Dan kemudian dari karangan-karangan kitab tersebut, generasi-generasi berikutnya bisa ikut belajar atau mempelajari dari karangan ulama-ulama yang waktu itu belajar, sehingga bersambung terus mulai dari kiainya, kemudian santrinya yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi secara sanad keilmuannya itu sambung terus. Di dalam manuskrip atau tulisan-tulisan ulama terdahulu itu kita bisa mengambil banyak manfaat. Salah satunya pesan-pesan dari ulama terdahulu. Bagaimana cara untuk belajar yang baik, bagaimana cara untuk menghormati orang dan lain sebagainya di dalam manuskrip atau kitab-kitab ulama terdahulu itu juga dijelaskan. Yang ditekankan kebanyakan dalam kitab-kitab manuskrip yang saya temukan itu, bahwa di dalamnya itu menerangkan tentang adab seorang santri kepada guru, adab seorang santri kepada temannya, adab seorang santri kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kebanyakan dari pondok pesantren itu mengutamakan adab. Karena apa? Meskipun sepintar-pintarnya mereka itu kalau tidak mempunyai adab, itu tidak ada gunanya. Kita bisa
melihat amalan-amalan atau tirakat-tirakat dari guru-guru kita itu melalui tulisan-tulisan beliau. Kadang kita sebagai santri itu ingin alim seperti guru kita. Kita ingin pintar seperti guru kita dan lain sebagainya. Namun kadang kita lupa bahwa amalan-amalan apa sajakah yang dilakukan oleh guru kita dalam menyusun kitab, kemudian banyak itu. Dengan adanya manuskrip ini, kita bisa mengetahui bahwa amalan-amalan guru kita itu bagaimana, itu kita bisa mengetahui. Kadang kalau kita tidak membaca atau tidak nguri-nguri manuskrip atau tulisan-tulisan ulama terdahulu, kita tidak akan tahu bagaimana amalan-amalan guru-guru kita pada waktu itu, sehingga beliau bisa menjadi orang yang alim dan alama. Jadi pengalaman saya bersama teman-teman saya ketika terjun di lapangan itu menemukan manuskrip-manuskrip yang sangat mengenaskan. Kenapa saya bilang sangat mengenaskan? Banyak yang saya temukan kitab-kitab manuskrip yang ada di pelosok-pelosok desa atau di tempat-tempat rumah-rumah yang akan dibedah dan lain sebagainya. Suatu ketika saya pernah di suatu tempat di Jawa Timur, itu saya bersama teman-teman saya itu menemukan suatu manuskrip yang mana kondisinya itu sangat mengenaskan kalau menurut saya. Karena apa? Sangat tidak terawat. Banyak dari manuskrip-manuskrip itu yang sobek atau halaman yang hilang, kemudian banyak yang dimakan kutu dan lain sebagainya, sehingga karangan-karangan manuskrip atau tulisan-tulisan tersebut itu hampir lenyap. Jadi seperti itu, pengalaman waktu di lapangan seperti itu banyak sekali. Dan kemudian penyimpanan manuskrip itu berbeda-beda. Mungkin kalau mereka di kalangan orang yang menengah ke atas, mereka akan membelikan almari atau sejenisnya. Tapi kadang kita menemukan manuskrip itu di daerah pelosok. Mereka menyimpan di atas atap kayu jati, di atas loteng. Dan ketika kita menemukan di tempat tersebut, manuskrip itu sangatlah mengenaskan. Jangankan kelihatan tulisan tersebut, saking banyaknya debu tersebut, kadang tulisannya itu tertutup oleh debu, dan pinggir-pinggir dari kitab-kitab itu banyak yang hancur karena dimakan oleh kutu-kutu yang ada di dalam kitab tersebut. Para nabi wali mu'min, ya Allah ya Rasulullah, aling sira manungsa. Dan itu bermacam-macam dapat kita temui ketika kita mencari manuskrip di pelosok-pelosok desa, dan itu sangat banyak sekali. Kadang ada manuskrip di tempat tertentu, namun tidak boleh dilihat, tidak boleh diteliti. Lah, padahal ketika kita meneliti, kemudian kita mentelaah, dan itu manfaatnya untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang banyak. Contoh katakanlah, ketika
dalam manuskrip itu diterangkan bahwa caranya berwudu. Katakanlah saya belum tahu bagaimana cara wudu yang bagus, bagaimana cara wudu yang baik. Kemudian dengan membaca manuskrip tersebut, saya paham dan saya tahu. Kemudian saya tularkan ke anak saya, kemudian ke anaknya lagi dan lain sebagainya. Itu kan salah satu jariah yang tidak akan putus. Saya dengan teman-teman Les Bumi PCNU Tuban itu berkomitmen untuk menjaga manuskrip dan mengambil manfaat-manfaat yang ada di dalam manuskrip tersebut. Memang itu hal-hal yang kuno, tapi hal-hal yang kuno tersebut ketika bisa membuat kita lebih baik ke depannya, kenapa tidak? Perlu kita ketahui, ketika kita ngaji di pondok-pondok pesantren atau di madrasah-madrasah diniyah, itu kita ngaji alfiyah, kita ngaji juman dan lain sebagainya, tanpa kita sadari bahwa alfiyah, juman dan kitab-kitab yang lain itu adalah salah satu manuskrip yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu yang beralih menjadi ketikan untuk era modern sekarang. Jadi ketika kita ingin menjaga tulisan-tulisan tersebut, ya kita harus terjun ke lapangan dulu. Kita cari manuskrip-manuskrip ulama Nusantara, manuskrip ulama-ulama yang ada di sekitar kita, dan itu manfaatnya sangat besar sekali. Coba kita ingat-ingat ketika kita ngaji di pondok, ketika kita ngaji di madrasah, sering guru-guru kita itu menceritakan betapa jerih payah dari ulama-ulama terdahulu dalam menulis suatu tulisan atau karangan. Mereka berpikir, mencari, kemudian menulis, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau pada santri-santrinya. Sedangkan kita tidak disuruh untuk mencari, tapi kita ini disuruh untuk menjaga. Terus apa sulitnya kita menjaga dari karangan-karangan ulama terdahulu? Toh kita tidak disuruh untuk mentaklif kitab, toh kita tidak disuruh untuk mencari dan lain sebagainya. Terus apa beratnya? Jadi selama perjalanan kita mencari manuskrip itu tidaklah hal yang mudah. Satu, kita harus mengorbankan waktu kita untuk jalan-jalan mencari manuskrip-manuskrip yang ada di beberapa tempat. Yang kedua, kadang ketika kita sudah datang tidak diperbolehkan oleh pemiliknya melihat. Jangankan melihat, dikeluarkan aja tidak. Bagaimana kita mau meneliti, bagaimana kita mau mentelaah? Kan itu suatu hal yang bagaimana ya, ketika kita mempunyai niatan yang baik untuk mentelaah, kemudian menyalurkan dari apa yang kita baca ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus halangan-halangan tersebut itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu menghambat untuk menyalurkan ilmu-ilmu orang-orang yang ulama yang terdahulu. Dan alhamdulillahnya teman-teman dari Les Bumi PCNU Kabupaten Tuban itu berkomitmen dan semangat untuk menjaga warisan-warisan ulama-ulama yang ada di Nusantara khususnya. Sehingga kami minta doanya semoga kita bisa istiqomah dalam menjaga manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara ini. Pesan kami untuk pemilik manuskrip, mari kita kolaborasi dengan baik sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Dan kami dari Les Bumi PCNU Kabupaten Tuban, kami sangat-sangat terbuka untuk para orang-orang yang memiliki manuskrip.
baik untuk merawat, membersihkan, dan memfoto, apapun itu, kami sangat terbuka. Kita bekerja sama dengan sejarawan-sejarawan yang ada di Jawa Timur ini. Kemudian kita bekerja sama atau kolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Jawa Timur. Untuk PCNU Kabupaten Tuban yang selalu memberi semangat kami, mensupport kami dalam langkah-langkah kami. Untuk kolega-kolega kami dari sejarawan-sejarawan yang ada di Jawa Timur, kemudian ahli-ahli filologi yang ada di Jawa Timur, dan universitas-universitas yang selalu mendukung kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdu bil jadidi aslah. Kita selalu menjaga hal-hal yang telah lampau, dan kita juga tetap mengikuti hal-hal yang modern. Jadi hal-hal yang telah lampau itu janganlah sampai kita tinggalkan. Tetap kita jaga, tetap kita rawat, dan perlu kita lestarikan. Ono tangis kelayun-layun, tangis wong kang wedi mati, digedhong ana dikuncen.